Udah selesai. Sekarang aku bisa main nih. Mau keluarin rock, sama-sama rock, paper, sama-sama paper, scissor, sama-sama scissor, rock lagi. Oke, aku menang, komputer kalah. Aku nambah skor, yaitu player jadi 1. Terus-terusan, siapa yang menang? Player win, play again. Kalau aku oke, maka bisa main lagi. Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini aku mau bikin tutorial, bikin game suite menggunakan JavaScript. Jadi hitung-hitung buat nambah-nambah portofolio kita. Jadi kalau kalian punya Git, ya silakan abis nonton tutorial ini kalian bikin lagi sendiri dengan versi yang lebih bagus, dengan versi yang lebih mantap codingannya. Oke, jadi di video kali ini kita bakal bikin game suite rock paper scissor, kalian tahu ya, gunting batu kertas, menggunakan JavaScript. Jadi langsung aja kita siapin project-project kita. Aku udah punya gambar ya, aku udah punya gambar yang aku sediain. Ini dia. Oh, nggak kelihatan. Langsung aja di sini dalam bentuk PNG, jadi nggak kelihatan. Jadi kalian bikin dulu deh folder project kalian. Aku udah bikin namanya game suite. Terus di dalam folder project kalian bikin folder namanya images. Nah, di sini kalian taruh deh gambar-gambar rock paper scissors kalian. Jadi aku udah nyediain gambar-gambar punya aku. Contohnya kayak gini. Aku nyediain 2 ya. Paper untuk komputer di sebelah kanan. Jadi aku mau bikin kanan sama kiri. Kiri itu player atau kita, kanan itu komputer. Jadi kalian lihat lah ya ini bentuknya PNG kayak gini tampilannya. Jadi kalau komputer, papernya kayak gini, madep ke kiri. Kalau player, papernya madep ke kanan. Aku cuman inverse posisinya aja. Rock gitu juga. Rock komputer gini, rock player gini, scissor komputer gini, scissor player gini. Nah, silakan kalian persiapkan dulu gambarnya. Kalau kalian nggak tahu mau nyiapin gambar di mana, kalian boleh ikutin gambar aku. Nah, aku download gambarnya ini di Pixabay karena gratis ya. Ini dia, free. Nih, royalty free illustration. Jadi aku ambil yang ini. Nah, gambar ini kalian cari dulu di sini rock paper scissors di Pixabay. Kalian klik, kalian download, terus kalian edit jadi satu persatu kayak punya aku tadi. Nah, kalian edit jadi kayak begitu aja. Jadi silakan kalian siapin dulu. Silakan kalian siapin dulu gambar kalian sampai jadi ada 6 gambar kayak begini. Oke, selanjutnya bikin file baru. Namanya index.html. Ini file HTML kita. Terus bikin folder baru di luar ya, jangan di dalam images. Bikin folder baru namanya CSS. Di dalam folder CSS ini, new file, kita kasih bikin style.css, file CSS kita. Terus bikin folder baru lagi, sekali lagi di luar, jangan di dalam folder CSS, jangan di dalam folder images. Bikin folder JavaScript atau JS aja, kayak begini. Nah, di dalam JS, klik kanan new file, bikin main.js. Jadi ini aja persiapan project kita. Oke, silakan kalian ikutin step by step yang aku tunjukin ini. Kita ngoding kayak gini aja ya. Di kiri text editor, di kanan browser supaya cepet. Aku bakal pakai left server, jadi aku save di sini langsung muncul di kanan. Nggak usah alt-tab buat pindah antara text editor dan browser. Kalian silakan install left server dulu di sini extension, klik. Kalau kalian butuh tutorialnya, kalian bisa nonton pembahasan tutorial VS Code yang udah aku bikin. Ada aku bahas tentang left server. Oke, langsung aja di file index.html bikin struktur HTML5 biasa, dan di sini bikin title-nya rock paper scissors. Gini ya tulisannya, game. Nah, kayak begini. Terus kita bakal save dulu, klik kanan, open with left server. Tungguin dan udah selesai. Ini dia tampilan dari website kita. Nah, di sini kita bakal link dulu ya. Kita import dulu CSS kita. Panggil nama foldernya adalah CSS, terus filenya style.css. Sama untuk JavaScript juga kayak begitu. Script src, nama filenya adalah js, terus main.js. Oke, udah selesai. Nah, aku pengen layoutnya kayak begini ya, desainnya.
Jadi ada 3 div untuk layoutnya. 1, 2, 3. Nah, yang pertama adalah papan skor. Di sini ada skor antara player sama komputer. Sebelah kiri player, sebelah kanan komputer. Mungkin ada warna merah, ada warna biru ya. Nah, di sini ada papan skor, terus di bawahnya ada papan gambar. Jadi kalau ngeluarin paper muncul di sini. Komputer juga muncul di sini. Terus di bawahnya ada button, layout untuk button. Jadi kalau kita mau keluarin rock, kita pencet button rock. Kalau mau paper, pencet button paper. Begitu juga dengan scissor. Jadi ada 3. Nah, langsung aja di sini kita bakal bikin 3 div. Div. Kayak begitu. Ini untuk, aku komen aja ya, untuk papan skor. Yang kedua, untuk papan permainan. Yang ketiga, untuk papan button. Nah, kayak begitu. Aku enterin dulu. Jadi ada 3 layout yang mau aku bikin. Oke? Jadi langsung aja kita bakal bikin papan skor dulu. Untuk papan skor aku kasih nama biasa aja lah ya, kelas papan skor kayak begitu. Oke. Terus aku bakal bikin A buat bantuan ya sementara. Terus kita lihat ini dia. Bikin stylenya dulu. Di style aku bikin kelas papan skor. Untuk bantuan border solid supaya kelihatan layoutnya gimana. Nah, kalian lihat di sini nggak full tampilannya, jadi aku perlu tambahin style yaitu bintang, margin 0. Nah, sekarang udah full tampilannya. Oke, nice. Terus aku mau ada 2 di sini. Oke, player sama komputer, skor player dan skor komputer. Nah, dengan begitu kita perlu bikin div lagi. Div 1 dan div 2. Untuk div 1 aku kasih nama kelas player score kayak gitu aja ya. Atau papan player. Terus yang kedua kelas papan komputer. Nah, kayak begitu. Untuk papan player aku kasih bantuan lagi A dan B. Mau ngeliat hasilnya gimana. Nah, kalian lihat ternyata ke bawah, kan kita mau di tengah dan di kiri dan di kanan. Nah, dengan begitu kita perlu styling lagi, yaitu untuk papan skor kita ubah tampilannya display jadi flex. Save, oke. Kita mau ke tengah, tambahin justify content center. Atau supaya kalian lihat perbedaannya, aku bikin dulu ya. Kelas papan player. Nah, di sini aku bikin background color red. Oke, yang kedua kelas papan komputer, background colornya blue. Nah, nanti kita gelapin. Nah, lihat tuh kayak begini. Kita mau ke tengah, berarti aku tambahin di papan skor justify content center. Oke, nice. Udah ke tengah. Sekarang kita lebarin. Papan player aku kasih width-nya kira-kira 150 px cukup kayaknya. Tuh, kayak begini. Sama untuk papan komputer juga. Width-nya 150 px. Oke, nice. Nah, sekarang tinggal ganti tulisannya. Sebentar, aku mau di sini ada tulisan player, komputer, terus di bawahnya ada score. Karena aku pengen game suite ini 3 kali ya. Siapa yang menang 3 kali, dia menang kayak begitu. Jadi di sini ada 2, nama dan score. Dengan begitu aku perlu lagi div. Nah, untuk papan player dulu yang kita urus, div 1 terus div 2. Nah, untuk div ini aku kasih kelas nama player. Oh iya, untuk kelas ini mungkin bakal kita ubah nantinya kalau udah main di JavaScript. Mungkin bakal kita tambah div ID dan lain-lain sesuai kebutuhan. Untuk sekarang kita styling aja dulu. Oke, yang pertama kelas nama player, yang kedua kelasnya score player. Nah, sama untuk komputer juga aku copy paste aja supaya cepat. Di sini enter paste. Di sini tinggal ganti nama komputer, terus score komputer, save. Oke, nggak ada perubahan sama sekali. Kita tambahin nama player di sini. Aku tulis aja player. Yang kedua aku tulis komputer. Nah, nice kayak begini.
Sekarang kita balik lagi, atau sebelum balik kita tambahin skor player 0, skor komputer 0 juga. Save. Nah, oke, nice. Kayak begini. Sekarang kita styling lagi. Di papan skor aku mau tulisannya di tengah. Jadi text align center ke tengah. Terus aku mau tulisannya semuanya warna putih. Color white. Save. Ups. Nah, itu dia. Tadi kayaknya live servernya nge-lag dikit ya. Oke, tulisannya udah warna putih. Nah, sekarang aku tinggal tambahin nih, yaitu ukuran dari nama. Bukan width, tapi font size. Untuk font size coba 20px. Oke. Sama untuk papan komputer juga. Ini baru papan player. Aku mau nama player. Oke, salah. Aku back dulu. Aku bikin satu lagi, namanya apa tadi? Nama player. Kelas nama player. Font size 20px. Oke, sama. Kelas nama komputer. Font size sama 20px. Nah, sekarang aku mau skor lebih gede lagi ukurannya. Berarti kita bikin skor player, skor komputer. Kelas skor player aku mau ukurannya yaitu 24px. Kayak begitu. Terus ini juga skor komputer, font size 24px. Nah, segede ini. Tulisannya aku gantilah ya. Font family kurang enak dilihat. Font family apa ya, bagusan fantasi apa? Oh, terlalu berat. Monospace, nggak suka. Kursif aja deh. Nah, kayak begini. Oke, nice. Kayak begini. Ini mungkin aku mau kasih border ya, supaya ada pembatas antara tulisan nama player sama angkanya. Dengan begitu, di nama player aku kasih, bisa nggak ya, border bottom solid. Nah, kayak begitu. Oke. Terus apalagi sama skor player, bukan skor player, sorry, nama komputer juga border bottomnya solid. Nah, kira-kira kayak begini. Sebentar, ini kita kasih jarak ya, terlalu dempet tulisannya. Nama player kita kasih padding agak 5px. Nah, kayak begitu. Terus komputer juga kita kasih padding 5px. Nah, sekarang sama deh, semuanya dapat padding 5px untuk skor juga. Oke, kayak begitu. Nice. Sekarang tinggal kita ubah, merahnya terlalu bikin sakit mata, aku gelapin sedikit. Atau sebentar, aku gelapinnya lewat gamma aja, bisa nggak ya? Nggak bisa. Malah makin terang. Gelapinnya dari sini aja. Turun ke bawah, save, oke. Kalian bisa bikin yang lebih bagus lah ya, jangan kayak aku gini. Nah, aku seadanya aja stylenya. Oke, nice. Ini dia papan skor kita. Silakan kalian ikutin sampai jadi papan skor kayak begini. Kalau bisa lebih bagus lagi dari ini. Lanjut, kita layouting atau styling papan permainan di bawahnya kayak begini. Oke, kayak biasa, kasih kelas dulu papan permainan. Terus kita bikin stylenya. Untuk bantuan kita bikin kelas papan permainan, terus border solid. Kita mau ngeliat gimana sih tampilannya. Oke, sedempet ini aku nggak suka, maka kita bakal bikin margin top sebesar 10px. Nah, jadi kita mulai di sini atau kita lebihin lagi jadi 20px. Nah, segini oke lah ya. Kita bakal bikin papan permainannya di sini. Keluar gunting batu kertasnya di sini. Oke, nice. Terus, udah ya, border solid nggak perlu lagi. Di papan permainan ini aku mau kotak kiri gambar kita, gambar player, batu gunting kertas, kanan gambar komputer gunting batu kertas juga. Nah, dengan begitu aku butuh 2 div. Nah, langsung aja di sini kita bikin kelas
apa ya gambarnya, nama kelasnya apa ya, bagusan permainan, jangan permainan, image aja lah ya, image player kayak begitu. Terus di bawahnya kelas image computer. Nah, kira-kira kayak begitu. Kayak biasa aku pakai huruf A dan B mau ngeliat layoutnya kayak gimana. Nah, kayak gini tetap belum dikasih flexbox. Dengan begitu kita butuh papan permainan, kita kasih display flex. Nah, udah flex kayak begini. Terus aku mau gambar ini, gambarnya ada di tengah-tengah. Berarti kita coba dulu justify content center. Oke, di tengah. Aku mau mereka ada jarak, berarti aku tambahin gap 10px. Atau lebih banyak lagi 50px kayak begini. Nice, udah mantap. Sekarang tinggal aku munculin gambarnya untuk lihat gimana sih tampilannya. Oke, di image player aku imgsrc dulu. Image, coba paper dulu, paper player. Nah, sekarang aku copy paste. Untuk komputer, coba paper computer. Save. Kalian lihat sendiri ini kegedean ya. Berarti kita harus bikin div untuk maksimal width supaya dia nggak segede ini. Oke, kita styling lagi untuk image player dan image computer. Kita bikin kelas image player max width sebesar 200px aja coba. Terus image player, habis itu image computer sebesar max width 200px juga. Sebentar, kenapa kayak begini? Kita coba dulu border solid. Oke, di bawahnya juga border solid. Nah, kayak begini. Berarti kita perlu nambahin di imgsrc ini, kita kasih width 100%. Tuh, ini juga width 100%. Nah, jadinya kayak begini. Kalau kekecilan, kita bakal tambahin yang tadinya max width 200, kita tambahin jadi 300 coba. Terus ini juga komputer 300. Nah, kira-kira kayak begini. Kalau misalnya kurang, bisa kalian tambahin. Oke, untuk aku sementara 300px ini cukup. Nah, tinggal udah selesai, jadi hapus aja border solidnya. Nah, kayak begini kira-kira. Ingat, ini cuma tampilan sesederhana mungkin. Kalian bikinlah yang lebih bagusnya. Tambahin deh, kayaknya terlalu kecil. Nah, kira-kira kayak begini. Jadi kalian silakan bikin yang lebih bagusnya ya. Jangan sederhana kayak punya aku ini. Oke, gambar udah. Udah kayak begitu aja untuk papan permainan. Kayak begini. Nantinya di sini ada button, aku pencet paper, keluar paper. Scissor, keluar scissor, dan rock, keluar rock. Jadi silakan kalian bikin styling untuk papan permainan sampai jadinya kayak begini. Kalau bisa lebih bagus lagi. Nice. Sekarang kita lanjut styling untuk papan button. Di bawah sini ada button nantinya. Buttonnya cukup untuk kita aja karena komputer nanti kita pakai codingan random. Komputer bakal ngeluarin apa? Pakai codingan random di JavaScript. Oke, jadi kita bakal bikin button di tengah-tengah buat player doang, buat kita doang. Oke, karena kita butuh satu aja, jadi nggak perlu div lagi. Tapi aku mau kasih nama di sini yaitu kelas papan button, kayak begitu aja. Kayak biasa, kita bakal bikin bantuan papan button yaitu border solid. Nah, kayak begini kira-kira. Terus aku mau bikin di sini button. Ini mungkin bakal ada perubahan nantinya ya. Silakan kalian ikutin dulu karena kita mau bikin layout atau tampilannya aja dulu. Di sini aku mau bikin rock. Terus duplicate paper, terus scissor. Nah, kayak begini. Aku mau di tengah, jadi di papan button ini kita styling flexbox display flex, terus justify content center juga. Aku mau ada jarak, berarti tambahin gapnya 20px. Oke,
Nah, ini button kita terlalu kecil, kita bakal styling buttonnya. Untuk styling button, mungkin aku bisa kasih di sini aja ya. Kelas papan button, terus spasi button kayak begini. Apa ya? Padding 20px. Kegedean mungkin ya. Kegedean, jadi di sini aku kecilin jadi berapa ya? 15px. Nah, kira-kira kayak begitu. Ini nggak sama gede buttonnya. Kita ukur apa? Kita set juga ya supaya sama gede. Ini lihat nih, rock kecil, scissor lebih panjang, lebih gede. Jadi di sini bisa nggak ya kita kasih width? Coba 150px. Oke, bisa. Jadi buttonnya kayak begini. Udah lumayan bagus. Kita set font size biar agak gede sedikit, yaitu 18px. Kegedean 16px. Oke, cukup 16px. Udahlah, kayaknya gini aja ya. Nggak usah bagus-bagus banget buttonnya. Tapi buat kalian silakan bikin sebagus mungkin buttonnya. Oke, kita pencet dulu. Bisa ada efeknya. Oke, selama masih ada efek diklik, nggak masalah. Kelihatan kalau buttonnya lagi diklik. Nah, sekarang tinggal bikin style. Aku copy paste papan button dalam bentuk dalam bentuk hover. Ketika di hover kayak begini, kursor pointer. Nah, ketika di kursor, oke, udah bentuk tangan nih pointernya, kursornya pointer. Oke, nice. Kalau gitu aku mau jarakin sedikit ya. Papan button ini kita kasih margin top sebesar 20px. Oke, sekarang udah beres, tinggal hapus bordernya karena kita udah mantap nih ngelihatnya. Oke, nice. Jadi papan permainan kita kayak begini aja nih. Kalian bisa lihat, aku mau nanti ketika rock ini berubah jadi gambar rock kita. Paper juga berubah jadi paper, scissor berubah jadi scissor. Untuk komputer bakal pakai codingan JavaScript. Buat ngerandom, komputer bakal ngeluarin rock, paper, apa scissor. Jadi untuk tampilan udah selesai teman-teman. Silakan kalian bikin dan jadi kayak begini. Minimalnya kayak begini. Silakan kalian bikin lebih bagus lagi. Ini bagian serunya, bagian penggunaan logika kita, bagian penggunaan nalar kita sehingga apa yang kita mau tercapai. Inilah bagian JavaScript. Oke, di sini aku pengen ketika pencet button maka permainan dimulai. Jadi aku bisa pakai on click ya. Di button ini kita kasih on click. Nah, kita coba on click. Aku bakal ngejalanin function play nantinya. Karena di sini adalah rock, jadi aku bawa sebagai parameter namanya rock, gitu. Jadi aku copy paste aja. Di bawahnya juga aku ganti jadi paper. Huruf kecil semua ya. Aku ganti ini jadi scissor. Ingat, huruf kecil semua. Oke, save. Nah, sekarang kita di bagian JavaScript. Aku pindahin ke sini biar gampang. Untuk bagian JavaScript, kita bikin function dulu yang namanya play. Function play. Nah, kalian semoga bisa bikin scripting JavaScript-nya lebih bagus lagi dari ini ya, supaya semoga kalian bikin lebih rapi dan nggak berantakan kayak yang bakal aku bikin ini. Oke, di sini kita sebut parameter yang udah kita bawa dari button ini ketika di on click. Nah, aku bikin aja namanya ini option. Sekarang kita coba jalanin alert, option, save. Nah, aku mau coba ketika aku klik rock, seharusnya ada alert rock gitu. Nah, rock, oke, nice. Paper, dan scissor. Nah, sampai sini udah mantap. Lanjut. Terus, kita bakal bikin, kita bikin dulu di sini. Ketika play option kita mau ganti ini. Nah, kita mau ganti ini berarti kita harus pakai JavaScript nih. Kita lihat dulu di indeks kita, di file, di ini ya, image player ada img src. Ini juga img src karena kita mau ngubah src-nya di sini sesuai apa yang kita klik. Jadi aku butuh sebuah selektor di sini. Aku kasih aja ID.
ID. Di sini aku bakal bikin image player. Image player, IMG player gini aja. Terus di bagian komputer juga ID IMG komputer. Nah, kira-kira kayak begini. Kita ini dulu ya, bikin dulu variabelnya di sini yaitu let image player sama dengan document get element by ID. Bener nggak ya? Sebentar, aku lupa. JavaScript dokumen, sebentar. Dokumen get element by ID. Ingat, kalian nggak harus ngapalin, yang penting paham, tinggal googling aja kalau lupa. Dokumen get element by ID, oke benar. Dokumen get element by ID, nama ID-nya adalah IMG player. Oke, sekarang duplicate, kita ganti IMG player jadi IMG computer. Di sini kita ganti juga jadi IMG computer, kayak begini. Oke, sekarang aku mau ngubah gambarnya. Berarti ketika play option, aku mau ngubah gambar. Aku bikin aja function baru lagi ya di sini. Set image. Dengan option pilihannya. Jadi set image paper, set image scissor, set image rock. Nah, di sini bikin function set image, optionnya apa? Paper kah, scissor kah, rock kah? Kayak begitu. Nah, set image aku bakal bikin di sini image player. Kita bikin atributnya bisa nggak ya? src sama dengan option. Kita kan udah punya gambar ya. Di sini image-nya, gambarnya ini. Paper computer, paper player, rock computer, rock player. Jadi dengan begitu aku concat aja nantinya. Karena udah sama nih paper, rock, sama scissor. Nah, di sini aku bakal bikin option. Terus di concat pakai tambah player dot PNG. Ingat gambar kita kan PNG. Nih, .png. Jadinya nanti kalau rock player, kalau rock nanti rock player PNG. Sebentar ya teman-teman. Aku lihat dulu takut salah. Oke, ada dash. Hampir aja salah. Berarti di sini ada dash lagi. Nah, kalau misalnya rock, maka rock dash player.png src-nya. Begitu juga paper sama scissor. Kayak begini. Oke, nice. IMG src-nya kayak begini. Ingat, gambar kita kan ada di folder yang berbeda, ada di folder images. Sedangkan file HTML kita ada di luar, jadi kita harus set path kita. Oke, path untuk image. Aku bikin lagi di sini, let img path, yaitu lokasinya berada di folder images. Kayak begini kira-kira. Atau nggak usah pakai slash. Slashnya nanti aja yang kita tambah. Oke, nice. Sekarang IMG player src kita tambahin di sini concat juga. Nah, sebelumnya kita kasih path-nya IMG path concat. Kita kasih string garis miring concat lagi. Nah, kayak begini kira-kira. Sekarang kita save. Semoga nggak error nih. Kita rock. Nah, kalian lihat paper, scissor, rock, paper, scissor, rock, paper, scissor. Oke, udah mantap teman-teman. Gambar untuk player udah berubah sesuai yang aku pencet. Jadi silakan kalian ikutin dulu pelan-pelan ya, jangan sekaligus semua selesai. Silakan kalian ikutin dulu sampai step ini, sampai berhasil ubah-ubah gambar untuk player. Untuk set image player udah. Sekarang kita set image untuk komputer. Kayak aku bilang tadi, komputer bakal ngerandom dia mau ngeluarin rock, paper, atau scissor. Jadi, kita bikin lagi ketika play, jalanin function set image, terus set image untuk komputer. Kayak begini aja kira-kira. Untuk komputer, kita nggak kasih option. Karena apa? Karena kan kita komputer kan nggak mencet, tapi komputer ngerandom. Nah, jadi bikin kayak begini aja, pemanggilan function set image komputer. Langsung kita bikin functionnya. Kayak begini kira-kira.
Nah, aku mau ngerandom ya. Komputer bakal ngerandom rock, paper, scissors. Dengan begitu kita kasih dulu pilihan komputer random mau ngeluarin apa. Kayak begitu. Kita kan nggak bisa langsung nyuruh ini itu. Kita kasih pilihan mau ngerandom apa. Oke, let apa ya? Options kayak begitu aja. Sama dengan kita kasih array, yaitu yang pertama rock, array kedua array index 0 rock, index 1 paper, terus index 2 scissor. Nah, kayak begitu. Oke, udah dapat optionnya, tinggal kita random di sini. Untuk random nggak usah susah-susah, kita contek aja sama Google. JavaScript random from array. Nah, kita lihat-lihat get a random item from an array. Kita lihat ya. Aduh. Random item. Mana sih functionnya? Nah, ini dia. Math floor, math random, item slang. Ini sebenarnya aku udah ngebahas di short ya. Random itu apa, floor itu apa, item length itu apa. Kita bakal pakai ini. Oke, set image computer. Mungkin aku jelasin sedikit nanti. Oke, kita copy paste aja di sini. Jangan. Kita kasih variabel dulu. Let computer choose. Apa ya bahasa Inggrisnya? Computer decision. Kayak gitu aja. Komputer mau ngeluarin apa gitu. Decision. Paste yang tadi. Nah, di sini tinggal kita ganti variabelnya dari items jadi options. Nah, kayak begini kira-kira. Sekarang aku bakal coba alert computer decision. Nah, kayak gini. Aku gini ya biar kalian kelihatan. Susah juga ya. Nah, kalian ikutin aja nih. Options, array, math, titik floor, terus buka kurung, math random, function, kali item slang. Items ini ganti jadi options lagi. Nah, nanti aku jelasin. Save. Nah, kalian ikutin dulu ya. Jangan sampai salah. Kalau salah nanti error. Nggak bakal dapet nih computer decision-nya. Tulisannya benar-benar mirip kayak yang aku liatin ini. Oke. Kalau udah, aku alertin. Kita lihat works nggak sih random kita. Semoga aja works. Oke. Sekarang ketika aku paper. Nah, komputer ngeluarin scissor. Di alert nih computer decision. Coba rock. Ngeluarin rock juga. Scissor ngeluarin paper. Oke. Nice, berarti ini works. Sekarang saatnya aku jelasin sedikit. Untuk penjelasan kita perlu bahas math floor dan math random. Sebenarnya aku udah bahas ya di video shorts aku, ada banyak. Aku jelasin salah satunya JavaScript random, JavaScript floor. Random ada nggak ya? Lupa deh, pokoknya floor ada pastinya, tapi random nggak tahu, lupa. Oke, kita bahas sedikit math random dan math floor. Math JavaScript math random. Nah, JavaScript math random apa sih itu? Jadi math random itu bakal ngeluarin angka dari 0 sampai 1. Sorry, bukan sampai 1 tapi maksudnya sampai lebih kecil dari 1. Jadi math random akan menghasilkan angka, aku tulis aja lah ya. Math random akan menghasilkan angka 0 sampai 0,9. Kira-kira kayak begitu. 999 mungkin ya. Pokoknya segitulah, kurang dari 1 hasil dari math random. Oke, perlu kalian ingat itu math random. Terus math floor apa? Math floor, kita lihat lagi. JavaScript math floor. Untuk math floor ini bakal membulatkan math floor itu gunanya rounding angka ke bawah, rounding ke lower gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya 1,5 bakal dibulatin jadi 1, 2,5 bakal dibulatin jadi 2, pokoknya ke bawah sampai ke bentuk integer. 2,5 kan float, dibulatin jadi bentuk integer ke bawah yaitu 2 integer. Nah, itu. Oke, sekarang kita bahas pelan-pelan. Yang pertama yaitu option slang. Option slang adalah panjang dari array yang kita punya.
options ini kita hitung lengthnya adalah 1, 2, 3. Oke. Kita punya length sama dengan 3. Nah, sekarang kita lihat nih, hitung. Math random, anggap aja math random hasilnya adalah 0,5. Oke, math random anggap 0,5. Kita kali dengan 3 panjang dari array kita. 0,5 kali 3 sama dengan 1,5 ya. 1,5. Nah, dikasih 1,5 kita terapin math floor. Ingat, math floor adalah rounding ke bawah. 1,5 maka hasilnya jadi 1 dibuletin. Nah, karena udah jadi 1, di sini kita lihat, kita tulis yaitu array options indeks ke-1 apa? Kita lihat option indeks 1 adalah 01, maka akan mengeluarkan paper kayak begitu. Nah, sekarang kita coba lagi. Anggap 0,2 atau 0,3. Udah 0,2 coba ya. 0,2 kali 3 sama dengan 0,6. 0,6 dibuletin sama math floor, hasilnya adalah 0 karena ke bawah. Nah, kita lihat options indeks ke 0 apa? Hasilnya adalah indeks ke 0, rock. Maka komputer bakal ngasilin rock. Nah, sekarang anggap 0,9999. 0,99 ini kali 3 berapa sih? 0,999 kali 3, sebentar. Aku butuh ini. Dokumen ini 0,999 dikali 3 hasilnya berapa? 2,997. Oke. Dapatnya 2,997. Dibuletin sama apa namanya? Math floor rounding ke bawah jadinya 2. Nah, kita lihat option indeks kedua adalah Caesar. Caesar. Nah, jadilah komputer ngeluarin Caesar. Nah, kayak gitu penjelasan dari ini semua. Jadi, inilah semua perhitungan-perhitungan penyebab komputer bisa ngeluarin rock, paper, Caesar menggunakan random dari sini. Oke, semoga kalian ngerti dengan penjelasan aku yang nggak seberapa ini. Penjelasan random udah ya. Cukup. Nah, kita bakal ganti juga image-nya ini, tergantung hasil dari random yang udah kita bahas tadi. Ya, ini juga alertnya udah kita set sama kayak ini nih. Oke, kita ganti. Tadi kan IMG player, kita ganti jadi IMG computer, SRC sama dengan IMG path. Kita concat dengan garis miring, terus hasilnya adalah computer decision, terus concat lagi dengan dash computer.png karena sesuai dari nama file kita. Oke, udah selesai kayak begini. Sekarang kita coba save. Aku pengen keluarin rock. Nah, ini lihat ya, udah ganti. Tuh. Oke, sekarang komputer juga udah sama kayak player. Udah bisa ganti image ketika aku ngeluarin rock, paper, atau Caesar. Lanjut, kita sekarang bakal bikin codingan untuk nentuin setelah switch siapa yang menang, player atau komputer. Oke, untuk nentuin siapa yang menang berarti kan kita harus tahu nih player ngeluarin apa, komputer ngeluarin apa, terus kita bandingin. Itu pasti bisa pakai if else ya. Nah, yang penting sekarang kita tahu dulu player ngeluarin apa, komputer ngeluarin apa. Kita bisa lihat di sini kalau player udah jelas ngeluarinnya apa, yaitu option yang udah dipilih lewat button ini. Nah, untuk komputer kita bisa tahu player ngeluarin apa dari function set image computer ini. Hasil dari ini variable computer decision. Tadi kan kalau kita alert ada rock, paper, Caesar. Nah, dari situ kita tahu komputer ngeluarin apa. Nah, jadi aku bakal manggil sebuah function untuk nentuin siapa pemenangnya. Untuk nentuin siapa pemenangnya, aku bikin function yang namanya apa ya? Set the winner. Nah, kira-kira kayak gini nama functionnya.
Set the winner kita bakal bandingin pilihan player dan pilihan si komputer. Nah, caranya gampang banget. Untuk parameter pertama kita bikin pilihan player ya, option tentunya. Nah, untuk parameter kedua kita bikin pilihan dari komputer. Kita kan tahu nih dari sini udah manggil di sini. Nah, gimana caranya supaya kita bisa ngeset parameter dari hasil dari sini? Berarti kita harus return sesuatu hasil dari set image computer function ini. Ya udah bikin aja di sini, yaitu return computer decision. Maka set image computer akan menghasilkan rock, paper atau scissor. Nah, di sini tinggal kita bikin aja let com decision sama dengan kayak begini. Nah, supaya nggak timpang ya, aku samain aja juga di sini, yaitu let player decision. Ini udah aku gunain belum variabelnya? Belum, oke, nice. Nah, aku udah bikin variabel tapi set image ini belum return sesuatu. Jadi di function set image ini aku bikin juga return option, yaitu return pilihan yang aku pilih tadi. Sebenarnya nggak perlu sih, bisa langsung option aja, tapi karena aku kayak ngelihatnya kurang rapi ya, di sini disimpan sebagai variabel, tapi di sini kok nggak disimpan variabel, makanya aku simpan variabel juga. Nah, sekarang kita tinggal ubah option ini jadi player decision, com decision. Ini mungkin bisa dibilang OCD apa ya, kayak apa sih nggak enak gitu, kayak ada ngeganjel gitu. Oke, nggak masalah. Sekarang aku udah manggil function set the winner, parameternya player decision dan com decision. Tinggal bikin functionnya aja. Bikin function lagi, yaitu namanya set the winner. Yang pertama adalah player decision. Yang kedua yaitu com decision. Nah, sekarang aku mau lihat dulu benar nggak hasilnya. Alert dalam bentuk array, player decision, terus com decision. Save. Nah, aku mau coba keluarin rock. Oke, aku ngeluarin rock, komputer ngeluarin paper. Nice, bisa, dan bisa. Oke, berarti kita manggil function dan set functionnya udah benar kayak begini. Nah, sekarang kita tinggal iniin aja main if else. Jika kan cuma ada 3 pilihan nih, player ngeluarin rock atau paper atau scissor. Nah, cuma ada 3 pilihan itu, berarti kita bisa pakai if else. If aja sih sebenarnya. Udah, langsung aja lah. If player decision ngeluarinnya rock, maka apa? If player decision ngeluarinnya paper, maka hasilnya apa? If player decision ngeluarinnya scissor, maka hasilnya apa? Nah, cuman ada 3 pilihan ini. Jadi kita bakal ngoding di 3 pilihan ini. Oke, yang pertama kita bikin pengandaian. Jika pilihannya player adalah rock, kita harus apa? Oke, berarti kita harus bandingin komputer ngeluarin apa ketika player ngeluarin rock. Nah, kita bisa pakai switch case. Com decision. Nah, kita mau bandingin. Jika com decision ini rock, maka hasilnya rock sama rock pasti hasilnya draw kan? Aku mau bikin di sini dulu. Let result sama dengan string kosong kayak begini aja. Nah, di sini result sama dengan draw karena player rock, komputer juga rock, makanya jadi draw. Sorry, bukan result tapi result. Sebentar, if result apa nggak kebaca ya? Sebentar ya teman-teman. Aku mau melakukan sesuatu. Alert result. Aku mau rock draw. Oke, karena rock juga. Oke, berarti udah dikenalin, nggak masalah. Mungkin karena nge-lag ya, komputer aku lama ngenalinnya. Atau gara-gara harus dipanggil dulu. Oke lah, nggak masalah apapun itu, whatever. Jadi aku mau udah benar ketika player rock, komputer juga rock, maka hasilnya draw. Karena aku ngebayangin nulis draw-nya berapa kali, nulis komputer win berapa kali, nulis player win berapa kali, berkali-kali capek. Jadi aku bikin sebuah konstanta aja di sini.
paling atas deh. Cons yang pertama draw. Sama dengan langsung aja draw kayak begini. Yang kedua cons P win. Sama dengan player win. Yang ketiga cons C win sama dengan computer win. Nah, jadi aku nulisnya tinggal variabel konstanta ini aja. Daripada nulis computer win, aku tinggal tulis aja C win, lebih singkat. Oke, jadi hasil dari rock sama rock hasilnya adalah draw. Panggil konstanta draw. Oke, aku copy paste di sini, rapiin sedikit. Rock musuh, anggap aja computer paper, maka computer win pasti kan. Player rock, terus computer paper, otomatis computer win kayak gitu. Terus jika komputer adalah scissor, maka hasilnya adalah player win. Player batu, komputer gunting, ya pasti player win. Nah, hasilnya kayak begini. Oke, nice. Sekarang tinggal kita copy paste aja kayak begini. Copy paste di bagian paper. Jika player paper, computer rock, kertas lawan batu, maka player yang menang. Jika computer paper, player paper juga, maka hasilnya draw. Terus jika player paper, computer scissor, maka komputer yang win. Oke, nice. Sekarang copy paste lagi di bagian scissor. Jika player scissor, computer rock, maka komputer yang menang. Jika player scissor, computer paper, maka player yang menang. Nah, jika sama-sama scissor, maka draw hasilnya. Oke, selesai kayak begitu. Sekarang aku coba alert result. Save. Lihat, aku rock, draw ya, kayaknya sama-sama batu, benar. Aku rock lagi, draw lagi. Woi, kenapa? Ini dia. Aku rock, berarti ini komputer gunting. Tuh, makanya player win tadi. Oke, nice. Ini sekarang kita udah dapet siapa pemenangnya. Oke, cukup sampai sini dulu. Kalian ikutin apa yang aku bikin tadi untuk menentukan siapa yang menang antara komputer dengan player. Hasil menentukan kemenangan, apakah player atau komputer yang menang, udah berhasil kita tentukan. Sekarang saatnya kita ngitung skor. Kalau player menang, maka skornya nambah 1. Komputer menang, skornya nambah 1. Kayak begitu. Oke, ini udah selesai, jadi aku minimize aja supaya nggak jauh ke bawah scrollnya. Kayak begini. Oke, nah sekarang aku mau manggil function lagi, yaitu aku panggil scoring. Kayak gini nggak ya tulisannya? Scoring. Kayak mana sih? Ini aku close-closein aja ya. Scoring. Oh, R-nya 1 aja kok. Penghitungan. Nah, jadi anggap ngitung lah gitu. Bener nggak sih scoring? Ya ampun. Hitung skor. Indonesia. Hitung skor. Calculate skor. Aduh, kok nggak enak ya. Scoring deh. R-nya 1. Oke, nice. Nggak apa-apa. Scoring, aku bawa parameternya result. Buat nentuin siapa yang menang. Tadi kan udah ada ya C win, P win, atau draw. Sekarang tinggal bikin functionnya. Function scoring result. Nah, kita tinggal coba alert result. Hasilnya apa sih? Oke, player win, draw, scissor, computer win. Oke, nice. Udah dapet ini hasilnya. Nah, sekarang kita coba ya. Sebentar, aku lihat dulu. Oke. Sekarang kita tinggal if else lagi. Oh iya, sebelum if else nih, aku kan mau ngeganti ini ya, angka ini. Nah, kalau aku mau ganti angka ini, berarti kita harus bisa ngitung-ngitung nambah-nambahinnya itu pakai JavaScript. Jadi kita harus pakai selektor dulu, bikin selektor dulu untuk skornya ini. Oke, lihat file index.html kita. Di sini, score player dan score komputer, kita butuh selektor ID score player. Kayak begini aja.
Terus ini juga untuk skor komputer, kita kasih ID skor komputer. Oke, nice. Sekarang balik lagi ke JavaScript, kita bikin lagi variabel, yaitu let, apa tadi namanya, score player sama dengan dokumen get element by ID, yaitu score player. Duplicate biar cepat, score komputer sama dengan dokumen get element by ID score komputer. Oke. Terus aku mau tambahan satu lagi, yaitu let init score player. Kayak begitu, sama dengan 0. Oke. Terus let init score komputer sama dengan 0 juga. Nah, ini yang bakal kita tambah-tambah nantinya. Oke, nice sampai sini. Nah, sekarang tinggal kita tambahin aja di sini function scoring, yaitu main if else lagi. If player win, ingat ya pilihannya cuma 2 tadi. 3, player win, computer win, sama draw. Karena draw kita nggak ngitung, ya udah pilihannya cuma 2, player win sama computer win aja. If player win, apa? If computer win, apa? Nah, apanya itu ya kita ngitung skor. Nah, pertama kita urus yang player win dulu. If player win, maka kita bikin skor player ini bertambah. Karena skor player ini adalah ini, udah ada elemennya, maka yang harus kita lakukan adalah hapus elemen ini dulu, nolnya dulu. Oke, untuk ngapusnya gampang banget, tinggal bikin inner HTML sama dengan string kosong kayak begitu aja. Save. Nah, lihat ya, 0 ini bakal kehapus seharusnya kalau player win. Nah, oke, player win kehapus, udah benar. Sekarang setelah hapus, kita harus isi dengan nilai yang udah berhasil kita hitung. Nah, karena kita sekarang lagi if player win, maka otomatis skor dari player yang kita tambahkan. Kita ambil nilai dari init score player ini, di dalam if player win kita kayak begini, kita tambah. Nah, udah selesai. Sekarang kita tinggal score player lagi, kita inner HTML lagi, sama dengan nilainya init score player. Maka hasilnya 0 tambah 1 sama dengan 1. Nanti kalau player win lagi, 1 tambah 1 sama dengan 2, dan begitu seterusnya. Ini sekarang tinggal aku copy paste aja untuk computer win. Nah, untuk computer win, aku ganti lagi jadi init score computer, bukan init score player, paste. Jadi ini juga ganti jadi score computer. Ini juga score computer. Ini juga diganti sama init score computer. Udah selesai kayak begitu. Oke, kita lihat berhasil nggak? Oke, aku udah save. Sekarang aku keluarin rock. Sama-sama rock. Sebentar. If player win, ini sama-sama draw. Kenapa? Oh, astaga. Ada yang lupa, teman-teman. Ini harusnya if result sama dengan player win. Nah, ini yang lupa. Oke, ulang. Save. Aku udah save ya. Sekarang aku keluarin paper. Musuh gunting. Aku atau player kertas. Nah, maka komputer yang menang dapat nilai 1. Terus aku rock. Sama, nggak bertambah, scissor. Nah, ternyata player kalah lagi, makanya komputer bertambah. Terus, nah, kalah terus komputer 3. Nah, ini kan kita belum ngasih batas, masih bisa terus-terusan. Nanti kita bakal bikin batas. Jika ada skor yang udah 3 duluan, maka udah selesai gamenya, udah menang, kayak begitu. Oke, untuk sekarang, ngitung skor udah berhasil kayak begini. Jadi, silakan kalian ikutin apa yang aku bikin ini. Sampai berhasil, kalian ngitung skor kayak begini. Ini aku ada boros line ya. Sebenarnya kita nggak perlu sih inner HTML string kosong karena di bawahnya udah diisi dengan inner HTML score. Jadi ini aku hapus saja dan ini aku hapus. Sekarang sih nggak masalah tuh, tetap works kok tuh. Oke, lanjut lagi. Aku mau bikin ketika salah satu antara player sama komputer skornya udah 3, maka button ini udah nggak bisa dipencet lagi untuk menandakan permainan udah selesai. Udah dapat pemenangnya. Oke, kayak begitu. Jadi button ini nggak bisa dipencet. Gimana caranya?
Caranya kita harus kasih selektor dulu untuk button ini. Nah, karena lebih dari satu nih ya, aku pakai kelas aja, nanti pakai perulangan. Kelas sama dengan btn, jangan btn play, play dash btn, kayak begitu. Ini aku copy paste aja biar cepat ke semua button. Nah, udah selesai. Sekarang kita balik lagi di scoring. Nah, ketika scoring ini, gimana ya? Result computer win, result player win. Nah, jika salah satu ada yang menang, nah berarti bisa di bawahnya ini. Oke, di sini if init score player udah nyampe 3, lebih besar sama dengan 3, lebih besar atau pas 3, maka kita bakal disable buttonnya. Kita bakal nggak boleh pencet buttonnya. Sama untuk komputer juga kayak begitu. Copy aja ini dan paste di sini. Nah, aku mau kita pakai perulangan for i. Nah, aku pengen ganti array ini jadi, ups, lupa. Kita belum ngasih ini, apa namanya, variabel di sini. Let play btn sama dengan dokumen get element by class name, namanya adalah play dash btn. Nah, sekarang di play btn ini kita copy dan kita paste di perulangan. Di sini array diganti sama play btn. Nah, sekarang tinggal kita bikin play btn, array-nya berulang-ulang. Kita set atribut yaitu disable, karena kita nggak mau apa namanya, kayak begini kalau nggak salah. Kita nggak mau button ini dipencet, jadi kita set kasih ini, kasih atribut supaya nggak bisa dipencet. Oke, coba ya. Sebelum kita coba, copy paste lagi dong, karena kan komputer juga harus dibikin kayak begini. Play btn, oke, udah bener kayak begini. Sekarang save. Nah, aku coba siapapun yang menang, button ini nggak boleh dipencet lagi. Nah, oke, udah works. Button ini nggak bisa dipencet. Itu menandakan ini permainan udah selesai. Jadi silakan kalian bikin button nggak bisa dipencet ketika salah satu skor dari player atau komputer ini udah ada yang 3. Ini udah hampir selesai ya. Satu lagi mau tambahan, aku mau ada pilihan ketika ada skor 3, button nggak bisa dipencet. Terus ada pilihan, game udah selesai, player win atau komputer win, mau main lagi apa enggak. Kalau pencet OK, maka skor reset jadi 0, button bisa dipencet lagi. Kalau cancel, maka udah, skor nggak direset dan udah selesai, nggak bisa main lagi. Itu yang mau kita bikin. Oke, lanjut. Kalau kayak begitu, kita bikin function baru lagi dan panggil function baru itu lagi. Jadi di init score ini kalau udah selesai 3, kita bakal bikin play again. Nah, nama functionnya gitu aja. Kita set, karena ini yang menang lagi player win, kita tahu sendiri player win udah aku bikin, yaitu apa ya? Nggak masalah sih, kita bikin aja pwin kayak begini biar singkat. Nah, kita bikin play again, manggil function play again dengan parameter pwin, menunjukkan player win. Nah, ya untuk komputer kita bikin juga, yaitu dengan parameternya cwin, menunjukkan komputer win. Nah, kita bikin function baru lagi, yaitu namanya play again. Kita bikin winner, kayak begitu aja. Nah, ini udah ada ya, aku buat tadi. Belum, oke. Play again, parameternya winner. Siapapun yang menang, ya udah kayak gitu. Oke, untuk sementara alert aja dulu untuk menunjukkan siapa yang menang. Oke, asal-asalan aja tuh, computer win. Oke, nice. Sekarang kita ganti, jangan alert tapi pakai confirm. Aku pengen kan ketika confirm oke, maka main game lagi. Jika cancel nggak main, maka aku bisa pakai if confirm. Nah, aku mau bikin player win. Kita panggil aja winner. Terus kita concat nih. Terus ini titik.
tambahin spasi, play again, tanda tanya kayak begitu. Sama dengan true. Nah, istilahnya sebenarnya nggak perlu sih true ini. Pokoknya intinya jika confirmnya oke, main lagi, maka kita ngapain. Jika enggak, ya udah nggak usah ngapa-ngapain. Untuk menyingkat, kalian tahu ya, nggak usah pakai true kayak gini, sama aja hasilnya. If sama dengan confirm ini true, kayak begitu. Oke, langsung aja. Jika play again, yang pertama, kita harus mereset ini. Mereset score. Nah, untuk mereset score, kita panggil aja score player, inner HTML ini, kita panggil. Kayak begini, kita set jadi 0. Nah, sama. Untuk score komputer juga kita reset jadi 0. Nah, ini udah oke. Score bakal reset jadi 0 lagi. Selanjutnya, button kita enable lagi. Untuk enable button, sama. Kita pakai for perulangan. Aku copy paste aja biar cepat. Nah, play btn, aku ganti. Sekarang udah bukan set atribut lagi. Kita harus ngapus ini, atribut ini. Jadi, kita bisa ganti jadi remove atribut. Kayak begini. Sekarang parameternya 1 aja. Udah selesai kayak begitu. Save. Nah, kita coba. Asal-asalan aja ya. Oke, hasilnya confirm ini. Player win, play again. Kalau aku pencet cancel, skor tetap di ini, nggak di reset, dan button nggak bisa dipencet lagi. Sekarang kita coba play again-nya, kita oke. Player win, play again. Kalau aku oke, nah, ini bisa. Skor di reset lagi jadi 0, dan button bisa dipencet lagi. Nah, sebentar. Skor kenapa kayak begini? Sebentar ya teman-teman, aku ulangin. Ini. Computer win, play again, oke. Ini player udah 0. Oh, sorry teman-teman, ada yang salah. Kita nggak bisa kayak begini. Ini artinya kita cuman ngubah skornya doang. Sedangkan untuk variabel ini tetap hasilnya 3. Siapapun yang menang hasilnya bakal 3 di sini karena kita nggak ngerubah ini. Nah, yang harus kita lakukan adalah supaya benar kita ngerubah ini dulu jadi 0 lagi. Oke, di sini kita nggak bisa kayak begini. Jadi kita tambah di sini paste, bukan paste. Tadi apa sih namanya? Init score player sama init score computer. Nah, di sini kita set jadi 0 lagi mereka. Init score player sama dengan 0, terus init score computer juga kita set sama dengan 0. Tinggal kita ubah di sini juga. Score player kita ubah jadi init score player. Score computer kita ubah jadi init score computer. Udah selesai kayak begitu. Save. Sekarang kita coba. Siapapun yang menang, whatever, terserah. Nah, computer win, play again, oke. Reset jadi 0 lagi, dan ini bisa paper. Nah, ulang dari 1 lagi, nggak kayak tadi ya. Tuh. Oke, ulang lagi. Main terus. Tuh. Oke, udah kayak begitu, ini yang kita inginkan. Jadi, silakan kalian ikutin apa yang aku buat kayak gini, sampai kalian bisa bikin fitur untuk ada pilihan mau main lagi apa enggak. Oke teman-teman, kayak gitu aja video kali ini. Kita udah bikin game Sweet Rock Paper Scissors menggunakan JavaScript. Kayak aku bilang tadi, aku nggak bikin desainnya fancy, aku bikin desainnya minimal, seminimal mungkin. Terus functionnya juga JavaScript-nya mungkin kalian bisa lihat sendiri tadi agak berantakan. Nah, kayak aku bilang tadi, ini buat nambah-nambah portofolio kalian, bisa kalian upload ke Git dengan membuat versi yang lebih bagus lagi, baik itu desainnya atau lebih rapi lagi, codingannya, JavaScript-nya atau HTML-nya, CSS-nya, terserah. Yang penting buatlah lebih bagus dari tutorial ini. Silakan kalian tambahin ke GitHub kalian sebagai portofolio kalian kalau kalian mau. Oke, jadi kayak begitu aja pembahasan video kali ini. Semoga kalian ngerti ya dengan apa yang aku bahas. Jadi kayak biasa, buat kalian yang suka sama video ini silakan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silakan di subscribe dulu. Terus hidupin notifikasinya supaya kalau aku upload video baru kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silakan share sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.